Iya, jadi kalau kita melihat ya tentang bagaimana seyogianya mencari validitas, maka ada rumus ya dari korelasi produk momen yang menggunakan angka kasar. Ini diberi notasi X besar dan Y besar ya. Kita menggunakan rumus korelasi dari Pearson ya. Jadi kalau kita lihat rumusnya atau rumus yang menggunakan angka kasar ini, maka Anda bisa melihat misalnya kita katakan bahwa untuk mendapatkan korelasi antara X dan A atau RXA sama dengan ya N ya sigma XN sigma XA minus sigma X ya dan dikalikan dengan sigma A gitu ya. Kemudian dibagi dengan akar N ya, akar N sigma X kuadrat min sigma X pangkat 2 kita kalikan dengan N ya, sigma A kuadrat minus atau min sigma A dikuadratkan. Jadi untuk itu maka kita harus tahu bahwa kode-kode dari masing-masing rumus ini yaitu yang harus Anda juga tahu. RXA itu apa? RXA itu adalah koefisien korelasi antara variabel X dan variabel A. Kemudian N itu adalah jumlah peserta ujiannya. Kemudian sigma XA itu adalah hasil penjumlahan tiap individu dari angka kasar X dan A. Kemudian sigma X-nya itulah adalah jumlah angka kasar variabel X ya. Kemudian sigma A adalah jumlah angka kasar variabel A-nya, dan sigma X kuadrat sama dengan hasil penjumlahan kuadrat angka kasar dari tiap individu pada variabel X ya. Dan sigma A kuadrat sama dengan hasil penjumlahan kuadrat angka kasar dari tiap individu pada variabel A ya. Jadi kalau kita melihat contoh penggunaannya ya, hasil pengukuran terhadap 7 siswa putri untuk nilai push up misalnya ya, kita kasih kode X besar, dan tolak peluru kita kasih kode Y besar ya. Jadi kalau Anda lihat di kolom siswa situ ada terdapat 7 orang siswa. Kemudian X besarnya itu adalah hasil pengukuran untuk nilai push up-nya. Kemudian A ya itu adalah hasil pengukuran untuk tolak peluru ya. Kita kasih kode dengan A besar. Jadi kalau kita lihat nilai push up-nya yang dengan kode X besar itu, maka di situ ada siswa, misalnya siswa nomor 1 itu memperoleh skor 2 ya. Kemudian siswa nomor 2 memperoleh skor 1, atau dia hanya bisa mampu untuk melakukan push up 1 kali. Kemudian siswa yang ketiga itu mampu melakukan push up 4 kali. Kemudian siswa yang keempat juga mampu melakukan push up sebanyak 4 kali. Siswa kelima yang melakukan push up sebanyak 3 kali. Dan siswa yang keenam melakukan push up sebanyak 6 kali. Kemudian siswa yang ketujuh melakukan push up sebanyak 5 kali. Dari hasil ini kemudian akan kita jumlahkan yang untuk mendapatkan sigma X-nya ya. Jadi kalau kita lihat di sini maka
skornya adalah atau hasil penjumlahannya adalah 25 gitu ya. Kemudian hasil-hasil itu kita kuadratkan. Otomatis 2 kuadrat sama dengan 4 ya. 1 kuadrat tetap 1, 4 kuadrat sama dengan 16 ya. Kemudian 3 kuadrat sama dengan 9, 6 kuadrat sama dengan 36, dan 5 kuadrat sama dengan 25. Begitupun pada variabel A ya, atau yang terkait dengan hasil tolak pelurunya yang kita kasih kode dengan A ya. Misalnya ada 5 siswa ya, masing-masing siswa, mulai siswa pertama mendapat skor 5 atau dia mampu melakukan tolak peluru sejauh 5 meter. Kemudian siswa kedua 2 meter, siswa ketiga 7 meter, siswa keempatnya 6 meter, siswa kelimanya 3 meter, siswa keenamnya 8 meter, dan siswa ketujuhnya 4 meter. Nah, hasil-hasil ini kita kuadratkan. Dengan demikian kita dapatkan hasil ya, 5 kuadrat sama dengan 25, 2 kuadrat sama dengan 4, 7 kuadrat sama dengan 49 ya, 6 kuadrat sama dengan 36, 3 kuadrat sama dengan 9, 8 kuadrat sama dengan 64, dan 4 kuadrat sama dengan 16 ya. Selanjutnya untuk mendapatkan skor dari variabel XA ini, maka tentu kita akan mengalikan atau mengkalikan antara skor variabel X dan skor variabel A. Itu artinya misalnya di sini ya, kita lihat X besarnya, angka kasarnya adalah 2 dan A-nya adalah 5 ya. Artinya 2 kali 5 sama dengan XA-nya 10. 1 kali 2 otomatis 2. 4 kali 7 sama dengan 28 ya. 4 kali 6 sama dengan 24. 3 kali 3 sama dengan 9 ya. 6 kali 8 sama dengan 48, dan 5 kali 4 sama dengan 20. Hasil-hasil ini masing-masing kita jumlahkan ya, sehingga kalau kita lihat hasil secara menyeluruh ya, maka sigma X-nya sama dengan 25, sigma X kuadratnya sama dengan 107, sigma A-nya sama dengan 35, sigma A kuadratnya sama dengan 203, dan sigma XA-nya itu sama dengan 141 ya. Maka dari hasil-hasil yang sudah kita lihat di situ ya, maka kita akan memasukkan semuanya ke dalam rumus ya. Pertama kita akan kembali dulu untuk mengingatkan rumus yang akan kita gunakan adalah rumus angka kasar, di mana rumusnya adalah untuk mendapatkan RXA atau korelasi antara X dan A, maka kita lihat ya, N sigma XA min sigma X kali sigma A akar ya, akar N sigma X kuadrat min ya, sigma X dipangkat 2 kemudian dikalikan dengan N sigma A kuadrat min sigma A pangkat 2 ya. Maka kalau kita masukkan ke dalam rumus, otomatis kita lihat N-nya adalah 7 ya, sigma XA-nya adalah 141, kemudian sigma X-nya adalah 25 atau tadi sigma atau jumlah push up-nya tadi ya, dan sigma A-nya sama dengan 35 ya. Maka kita akan juga masuk ke akarnya, itu N-nya sama dengan 7, sigma